Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krina Zizana Sehi. Perkenalkan, nama saya Nazu Putri Kamila. Perkenalkan, nama saya Claudia Firnizia. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zalfa. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Asal-usul Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terlahir asal India ini mendirikan sebuah kerajaan baru pada tahun 358 Masehi. Pada penamaannya, Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang tumbuh di sekitar Sungai Citarum, yakni pohon tarum. Sejak zaman dahulu, tanaman ini telah digunakan masyarakat sebagai pewarna kain dan pewarna pakaian. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Pada 397 Masehi, Punawara membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai. Kota tersebut bernama Sundapura yang dianggap sebagai cikal bakal Sunda sekarang. Raja-raja yang memimpin pada masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Raja Jayasingawarman yang memimpin pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua ada Raja Dharmayawarman yang memimpin pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga ada Raja Purnawarman yang memimpin pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Yang kelima ada Raja Wisnuwarman yang memimpin pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima ada Raja Indrawarman yang memimpin pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam ada Raja Chandrawarman yang memimpin pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh ada Raja Suryawarman yang memimpin pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Raja Kertawarman yang memimpin pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan ada Raja Sudawarman yang memimpin pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10 ada Raja Hariwangsawarman yang memimpin pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 ada Raja Nagajayawarman yang memimpin pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Yang terakhir ada Raja Linggawarman yang memimpin pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan di era Raja Purnawarman. Sosok raja yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Di masa kepemimpinannya, hal yang paling berkembang dari Kerajaan Tarumanegara adalah kondisi perekonomian yang maju dengan sangat pesat. Sistem mata pencaharian. Kehidupan agraris Tarumanegara dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menyebutkan adanya titah Raja Purnawarman untuk melakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 11 km dan Sungai Candrablaga atau Kali Bekasi sekarang untuk irigasi dan mencegah banjir. Kerajaan Tarumanegara termasuk kerajaan agraris. Bertani menjadi mata pencaharian utama penduduknya karena lokasinya yang terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Selain itu, berburu dan berdagang menjadi mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh penduduknya. Barang-barang dagangannya berupa cula badak, gading gajah, emas, dan juga perak. Bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya ada prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Ciantan, prasasti Pasir Jambu, prasasti Ciaretan di Bogor, prasasti Tugu di Jakarta Utara, dan prasasti Cidang Hiang di Banten. Serta juga terdapat Candi Lemah Duur dan situs atau kompleks percandian Batu Jaya yang ada di Jakarta, Jawa Timur. Sekian video presentasi kami